بنية حسن الخاتمة عند الموت بعد عمر طويل في خير العافية رزق واسع سيما نبيا سنة الإمام النووي سنة والدنا دي من أجمعين سنة بجعفر سنة سيف والدنا سنة القادر سنة محمد سنة إن الله يعلي درجات من بركاته مثل عرب وعرب وعلم القديم دين الدنيا لنا متم إلى حضرة النبي من سلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور أما بعد. Hadaratul muhtaramin, hadirin semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam rutinitas kita di majelis yang mulia ini. Semoga ini adalah tanda kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi orang yang beruntung di dunia sampai akhirat. Sebagaimana yang sering disampaikan bahwasanya majelis ilmu semacam ini itu lebih utama daripada kita di rumah sholat 1000 rakaat yang membutuhkan waktu yang lama. 1000 rakaat bisa jadi berapa minggu itu kita sholat 1000 rakaat. Ditambah lebih utama daripada menjenguk orang yang sakit 1000 orang yang sakit kita jenguk, berapa biaya yang kita keluarkan. Ditambah 1000 orang yang meninggal kita takziah, kita hadir. Maka itu semua pahalanya jika dibanding dengan hadirnya kita di salah satu majelis walaupun cuma 1 jam atau setengah jam semacam ini lebih utama daripada amalan 1000 sholat sunnah, 1000 menjenguk orang sakit, 1000 menghadiri pemakaman jenazah. Kita masih dalam hadis yang keempat. Kita sampai pada qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yu'maru, dan diperintah itu malaikat bi arba'i kalimatin, dengan 4 kalimat. Bikadzbi rizkihi, yakni dengan menulis rizkinya jabang bayi yang dikandung oleh ibunya. Wa ajalihi, dan ajalnya ditulis, ditetapkan. Wa amalihi, dan perbuatannya. Wa syaqiyun, dan apakah dia orang yang celaka, am sa'idun, atau dia termasuk orang yang beruntung. 4 ini ditulis ketika jabang bayi berada di kandungan ibunya. Fawalladhi, maka demi zat la ilaha ghairuhu, yang tidak ada Tuhan selainnya. Inna ahadakum, sesungguhnya salah satu kalian, kata Rasulullah, la ya'malu bi'amali ahlil jannah, benar-benar telah berbuat
beramal dengan amalnya penduduk surga. Jadi di dunia dia ahli taat, ahli ibadah. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira'un, sehingga antara dia dan antara surga tidak ada kecuali 1 dira', setengah meter. Setengah meter mana yang mlebu surga. Tapi fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha, maka telah dahulu atas dia alkitabu, ketetapan dari Allah, fayamalu, kemudian dia berbuat bi'amali ahlin nar, dengan perbuatan penduduk neraka, fayadkhuluha, lantas dia pun masuk neraka. Wa inna ahadakum, dan sesungguhnya salah satu kalian, la ya'malu bi'amali ahlin nar, benar-benar berbuat dengan perbuatan penduduk neraka, ahli maksiat, hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira'un, sehingga tidak ada antara dia dan antara neraka kecuali 1 dira', 1 hasta, setengah meter. Fayasbiqu alil kitab, kemudian dahulu atas dia ketetapan dari Allah, fayamalu bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha, lantas dia berbuat dengan perbuatan penduduk surga, fayadkhuluha, kemudian dia pun masuk surga. Rawahu, meriwayatkan pada hadis ini Al-Bukhari, itu Imam Bukhari wa Muslim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di hadis ini Nabi menggambarkan bahwasanya kehidupan manusia dari dia dikandung ibunya hingga nanti akhir hayatnya, bahkan hingga nanti sampai alam akhirat, apakah dia menjadi penduduk surga, apakah penduduk neraka, sudah digambarkan oleh Rasulullah dalam hadis ini. Ketika jabang bayi itu sudah diberi ruh, ada yang mengatakan ketika 40 hari pertama. Walhasil Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk menulis dengan 4 ketetapan, 4 kalimat. Pertama, jabang bayi ini nanti rizkinya di dunia banyak apa sedikit, halal apa haram, semuanya ditulis, ditetapkan oleh Allah. Yang kedua, ajalnya juga ditetapkan oleh Allah, umurnya panjang apa pendek, semuanya saat itu ketika masih ada di kandungan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu amalnya, perbuatannya. Di dunia ini perbuatannya baik apa buruk, ahli ibadah apa ahli maksiat, maka sudah ditetapkan, ditulis oleh Allah. Kemudian nanti di akhirat, akhir hayatnya husnul khatimah apa su'ul khatimah, juga sudah ditetapkan, termasuk ahli surga apakah ahli neraka, semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah ranah Tuhan. Jadi semuanya memang sudah didesain oleh Allah, mulai kita ketika masih dikandung sampai nanti wafat, sampai nanti di akhirat termasuk penduduk surga dan neraka, Allah sudah tahu semua. Cuman bagi kita manusia, di situ kita disuruh berusaha, karena kita tidak tahu ketetapan kita itu apakah penduduk surga atau neraka, kita tidak tahu. Karena itu kita berusaha untuk meraih anugerah dari Allah agar masuk surga. Hadis ini memberikan keyakinan kepada kita, sehingga ketika hidup di dunia itu, ketika susah tidak terlalu susah. Rizki semuanya sudah diatur sama Allah. Mau kerja dari muda
sampai banting tulang. Kalau memang jatahnya sedikit ya sedikit, tidak kaya-kaya. Ini keyakinan di hati kita. Rizki itu yang jadikan orang kaya bukan pekerjaannya, tapi memang jatahnya banyak, tulisannya akeh, dijatah banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun pekerjaan itu cuman perantara saja. Berapa banyak orang yang banting tulang dari dia muda tapi tidak kaya-kaya. Yang satunya kerjanya biasa ternyata cepat kaya. Ini menunjukkan semuanya sudah ditakdir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, rizki ini kalau kita meyakini sudah diukur dan ditulis oleh Allah jatahnya masing-masing, maka ketika kita hidup di dunia itu tidak akan susah berlebihan tentang masalah rizki. Orang yang beriman itu beda dengan orang yang tidak beriman. Orang yang beriman dia sudah yakin rizki itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama umur masih ada, maka pasti diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang misalkan kena tsunami, yang dulu ada tsunami ini di tengah laut, ada yang 1 bulan ketemu masih hidup, padahal makannya cuman air hujan. Makannya apa? Tidak bisa makan, tapi masih hidup. Itu menunjukkan rizki itu kalau memang masih umurnya sudah pasti tidak akan mati. Yang kedua, ajal. Ajal ini juga sama, sudah ditentukan oleh Allah ketika seseorang ada di kandungan ibunya. Ditulis panjang atau pendek, terus jam berapa, tempatnya di mana, semuanya sudah tertulis. Kapan dia meninggal ditulis semua oleh malaikat. Wa amalih, perbuatannya juga sudah ditulis semua. Di dunia ketika hidup, apakah kehidupannya itu dipenuhi dengan ibadah atau sebaliknya kehidupannya dipenuhi dengan kemaksiatan, itu semua sudah tertulis. Wa syaqiyun am sa'id. Dan yang keempat, dia ditulis jadi orang yang beruntung apa orang yang celaka. Dia ditulis jadi penduduk neraka apa penduduk surga, itu sudah ditentukan oleh Allah. Cuman fakullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang itu dimudahkan oleh Allah sesuai dengan ketentuannya. Kalau orang itu ditentukan oleh Allah penduduk surga, jadi penduduk surga, biasanya dia di dunia banyak amal soleh. Dia di dunia tobat dari maksiat. Dia di dunia mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, orang yang ditentukan oleh Allah menjadi penduduk neraka, dia sulit untuk beramal soleh. Beramal soleh kesulit, dan dia selalu dekat dengan kemaksiatan dan dosa, dan tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu biasanya seperti itu. Cuman di sini Rasulullah SAW memberi gambaran ada orang yang dia ini selama hidup di dunia, dia itu ahli taat, tidak pernah maksiat. Taat tidak pernah maksiat. Sampai saking banyaknya taatnya, saking banyaknya ibadahnya, surga itu kayak 1/2 meter udah. Dia ini sudah hampir masuk surga, tinggal 1/2 meter. Saking banyak ketaatan orang ini. Tapi apa yang terjadi? Ternyata dia itu dulu ditulis jadi orang yang celaka. Akhirnya pas mau meninggal itu delalah.
ahli taat tapi meninggal ternyata pas maksiat. Pas maksiat meninggal. Na'udzubillah min dzalik, akhirnya jadi su'ul khotimah. Ada orang itu sebaliknya, dia ini seumur hidupnya maksiat, dosa, wis saking banyak dosanya, seakan-akan neraka itu tinggal setengah meter. Dia pasti masuk neraka sudah, tinggal setengah meter. Tapi ternyata di akhir hayatnya, subhanallah, dia bertobat, kemudian meninggal dalam keadaan bertobat, beribadah, husnul khotimah, akhirnya masuk surga. Hadis ini Pak, ini salah satu hadis yang menjadikan banyak para ulama dan orang soleh itu nangis. Dan hadis ini yang menjadikan para ulama itu merasa tidak punya apa-apa walaupun punya amal banyak. Tidak mau sombong dengan amalnya, tidak mau sombong dengan jasanya, tidak mau sombong dengan dakwahnya, ibadahnya. Tidak mau berbangga diri dulu. Ibarat orang balapan itu, kita belum nyampe garis finish. Finishnya kita tuh surga. Kalau sudah sampai surga baru kita bangga. Oh, amal saya banyak, sholat saya alhamdulillah, bangga boleh. Tapi kalau masih di dunia, jangan pernah kita berbangga dulu. Sebab kita ini masih berpacu. Ibarat orang balapan tuh masih belum sampai garis finish. Bisa jadi nggak sampai garis finish, lari jatuh nggak sampai garis finish. Balapan motor, motornya jatuh nggak sampai garis finish. Karena itu hadis ini salah satu hadis yang paling banyak menjadikan orang-orang soleh itu nangis. Bayangno nih, orang ahli taat dari kecil, pas mau tua mau meninggal malah maksiat. Padahal seumur hidupnya dipenuhi ketaatan, hampir masuk surga. Malah maksiat di akhir hayat, akhirnya masuk neraka. Sebaliknya, ada orang yang ahli maksiat, seumur hidupnya habis dalam dosa, hampir dia masuk neraka, tapi di akhir hayatnya dia bertobat, beribadah dan meninggal dalam keadaan taat, akhirnya masuk surga. Dan ini contoh-contoh banyak. Saharatu Fir'aun, juru sihirnya Fir'aun, itu seumur hidup kan umurnya dihabiskan untuk sihir, untuk berbuat dosa, untuk maksiat, tidak kenal Allah. Jadi kaki tangan dari Fir'aun. Sampai-sampai Fir'aun tuh ngaku Tuhan, karena tim sihirnya ini ada 15.000 orang ahli sihir. Ada yang mengatakan 30.000. Semuanya tukang sihir, ahli-ahli semua. Seumur hidupnya habis dalam kelalaian, habis dalam sihir, ilmu-ilmu hitam, ilmu sihir. Tapi singkat cerita, ketika ketemu sama Nabi Musa, adu kekuatan sama Nabi Musa. Nabi Musa melemparkan tongkatnya, dan mereka melemparkan tongkat serta tali. Singkat cerita itu Nabi Musa tongkatnya jadi ular besar dan memakan seluruh tali-tali dan tongkat sihir mereka. Seketika itu mereka tahu, oh ini bukan sihir, ini adalah mukjizat dari Tuhan semesta alam. Akhirnya mereka beriman, baca syahadat, beriman kepada Nabi Musa. Setelah itu dibunuh sama Fir'aun. Mereka semua dibunuh sama Fir'aun. Nah, ini seumur hidupnya maksiat, penuh dengan dosa, tapi akhirannya ternyata bisa baca syahadat, masuk Islam di tangan Nabi Musa dan masuk surga. Begitu juga sebagaimana yang diceritakan di dalam hadis yang begitu masyhur, yang terkenal. Ada perempuan, dia ini ahli maksiat, ahli dosa besar, ahli berzina, ahli macam-macam, sudah mabuk dan lain-lain. Tapi ketika di suatu jalan, dia menemukan satu anjing yang kehausan. Kemudian anjing itu diberi minum, sepatunya dia copot, sepatu dari kulit, diambilkan air yang ada di sumur, yang mana anjing itu tidak bisa menjangkau.
diambilkan air itu dan diminumkan kepada anjing tersebut. Subhanallah, kata Rasulullah dalam cerita hadis tersebut, perempuan itu akhirnya diampuni oleh Allah dan masuk surga gara-gara meminumi anjing tersebut. Seluruh hidupnya penuh maksiat, akhir hayatnya ternyata bertobat karena amalan yang kecil, dia bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah contoh-contoh cerita-cerita yang mana menunjukkan bahwasanya fa'alul lima yurid, Allah itu bebas melakukan segala hal yang Dia kehendaki. Karena itu kita yang misalkan jadi orang yang ahli taat, jangan sombong dulu dengan ketaatan. Soalnya Allah tuh terserah loh. Allah tuh tidak ada yang bisa mendikte, yang menyetir Allah tuh tidak ada. Ahli taat ternyata akhirnya dibuat maksiat seperti Bal'am bin Ba'ura. Di zaman Nabi Musa juga itu. Dia ahli kitab, ulama besar, wali bahkan. Tapi karena gara-gara dunia dan wanita, dia akhirnya jadi su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Ada cerita Bani Israel, Barsiso. Barsiso itu ya Allah santrinya ribuan. Saking keramatnya, saking hebatnya, santri-santrinya itu kalau sepak bola sekarang misalnya, sepak bola itu di awang-awang, di langit. Saking keramatnya Barsiso. Tapi akhir hayatnya apa? Gara-gara perempuan, ya, dia pengen mendapatkan kedudukan. Akhirnya akhir hayatnya dia jadi su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu ini semua adalah sebagai contoh untuk kita yang ahli taat. Jangan kita sombong dengan ketaatan kita, karena hasil akhir itu kita belum tahu. Yang maksiat jangan putus asa dengan maksiat. Jangan putus asa dari rahmat Allah, segera bertobat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala bisa juga memasukkan surga orang yang seluruh hidupnya penuh maksiat, akhir hayatnya dia mau bertobat, bisa dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman begini Pak, kita kalau ketemu hadis-hadis dan cerita-cerita seperti itu, jangan sampai ketipu pemahaman. Kadang orang itu salah paham gini, lah iya perempuan yang ahli maksiat, ahli zina tadi gara-gara minumi anjing aja masuk surga. Saya mau nyantuni, ngasih minum orang, ngasih makan orang sudah banyak, saya pasti surganya. Lah iya, itu ada di cerita juga di hadis. Ada orang yang dia menyingkirkan duri atau paku dari jalan, gara-gara itu dia masuk surga. Saya amal saya sudah banyak. Malah kadang-kadang tidak perlu sholat, yes. Sholat itu ya sing nglakoni ya nglakoni. Tapi wong mlebu surga itu gak karena sholat kok. Ada seperti itu dingin, Kak, kamu kok tidak sholat? Udah mlebu surga itu gak karena sholat kok. Nyingkirno paku di jalan bisa masuk surga kok. Masih minum anjing bisa masuk surga kok. Ini orang-orang yang ketipu dalam pemahaman. Memang benar Allah itu maha bebas memilih hambanya, walaupun dia tidak beramal, masuk surga itu bisa. Kayak juru sihirnya Fir'aun tadi itu, dia ahli sihir masuk Islam di tangan Nabi Musa, dibunuh Fir'aun langsung tanpa amal mereka. Belum sempat beramal, mlebu surga. Bisa. Memang benar Allah itu bisa dan bebas memasukkan surga orang-orang yang ahli maksiat, seperti perempuan tadi itu yang gara-gara minumi anjing saja masuk surga, bisa memang. Tapi apakah ada jaminan kita itu seperti dia? Berarti saya harus maksiat aja sudah, nanti di akhir saya mau ngamal sedikit mau surga. Loh, ada jaminan? Kalau ini orang-orang yang sudah diceritakan oleh Nabi, ada memang seperti itu. Itu juru sihirnya Fir'aun
tukang sihirnya Fir'aun diceritakan di Al-Quran. Ada memang seperti itu. Mereka tanpa amal, belum sempat beramal banyak, tapi masuk surga, dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ibarat film itu adegan berbahaya. Jangan sampai salah memahami. Oh, kalau begitu lebih baik saya maksiat aja, nanti di akhir atau pas sudah tua saya baru tobat, beramal, masuk surga sudah. Loh, apa ada jaminan kita itu bisa sampai tua? Tidak ada. Apa ada jaminan kita akan termasuk seperti orang-orang yang dipilih oleh Allah seperti itu? Di akhir hayatnya bisa diberi husnul khotimah? Tidak ada. Ini cerita bukan untuk ditiru. Ini cerita untuk kita yakini bahwasanya satu, Allah itu memang bebas memilih hambanya. Yang semula taat kemudian akhirnya maksiat, dimasukkan neraka, itu terserah Allah, semuanya milik Allah. Yang aslinya seumur hidupnya maksiat, ternyata akhirnya husnul khotimah, bertobat, mlebu surga, terserah Allah. Cuman bagi kita ini tidak tahu. Kita ini tidak ada jaminan. Karena itu kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang jelas itu cuma sebagai contoh. Allah itu maha kuasa membolak-balikkan keadaan manusia. Tapi Allah berjanji, man amila shalihan minkum min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh dari kalian, baik laki-laki atau perempuan, kata Allah, maka aku akan beri kehidupan yang indah. Kehidupan indah di dunia, diberi kebahagiaan, dan kehidupan indah di akhirat tak lain adalah dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita berusaha jadi orang taat dan bertahan untuk terus taat sama Allah. Adapun cerita-cerita tadi itu sebagai keyakinan untuk kita bahwasanya Allah itu bebas, Tuhan yang betul-betul maha kuasa dalam segala hal, tidak ada yang bisa ngatur Allah, sehingga kita tambah merunduk kepada Allah, tambah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Sungguhnya salah satu dari kalian beramal dengan amal penduduk surga, tapi di akhir hayatnya dia menjadi su'ul khatimah. Dan sungguh ada yang di antara manusia itu beramal seperti beramalnya penduduk neraka, tapi di akhirnya menjadi husnul khatimah karena dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita bertemu dengan cerita dalam hadis atau hadis-hadis yang semacam ini, jangan sampai kita tertipu dalam pemahaman yang salah. Jangan sampai kita tertipu dalam pemahaman yang salah. Oh, akhirnya terus kalau begitu maksiat aja sudah, mumpung hidup cuma sekali. Tidak seperti itu. Karena itu dalam hadis lain Nabi SAW memberi tanda-tanda orang yang beruntung. Alamatus syaqawah, memberi tanda-tanda orang yang beruntung dan orang yang celaka. Alamatus syaqawah, tanda celaka, jumudul ain, kata Rasulullah. Pertama adalah keringnya mata, tidak pernah menyesal atas dosanya. Ini tanda orang celaka, tanda jadi penduduk neraka, tidak pernah menyesal dengan dosa-dosa yang telah dilakukan. Sebaliknya, kalau dia menyesal dengan dosa-dosa yang dilakukan, taubat, berarti tanda akan dipilih menjadi orang yang masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa qasawatul qalbi, kerasnya hati. Hatinya keras. Diceritakan neraka tidak takut, diceritakan kubur, siksa kubur, tidak takut sama sekali, tidak ada persiapan sama sekali. Seperti batu
yang sama sekali tidak bisa dilubangi oleh hujan, dilubangi oleh air. Wa hubbid dunya, dan terlalu cinta dengan dunia. Ini tanda-tanda orang celaka. Matanya tidak pernah menangis karena dosa, hatinya keras, tidak pernah takut akan neraka, takut akan siksa kubur, dan terlalu cinta dengan dunia, mencari dunia sehingga dia melupakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tulul amal, dan angan-angan yang panjang. Dia merasa hidupnya masih panjang ada di dunia ini, padahal kain kafannya sudah ada di sebelah rumahnya. Dia sudah masih merasa saya masih panjang, kayak seakan-akan hidup selamanya di dunia. Nah, ini adalah tanda orang yang akan mendapatkan celaka di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan agar kita itu diberi husnul khatimah, termasuk orang yang beruntung dan jaminan beruntung, itu yang dari hadis Nabi adalah amalan yang sangat ringan. Kalau kita baca hadis ini kan ngeri. Jadi surga neraka itu tergantung, sudah terserah Allah sudah. Nah, sampai gini kok ada orang yang beramal taat tinggal 1,5 meter mlebu surga, akhirnya tergelincir maksiat mlebu neraka. Sebaliknya maksiat tinggal 0,5 meter mlebu neraka, dia bertobat akhirnya masuk surga. Ini kan ngeri nih hadis ini. Hadis ini ngeri. Berarti akhir hayat manusia itu tidak ada jaminan. Yang ahli taat jangan bangga dulu karena ketaatanmu harus dipertahan terus sampai akhir hayat. Yang ahli maksiat jangan putus asa, bisa tobat nanti bisa masuk surga juga. Berarti di sini belum ada jaminan. Kan itu ada satu amalan dari Nabi. Amalan ini diriwayatkan Imam Bukhari Muslim dan sering kita amalkan insyaallah. Yaitu pernah Rasulullah pernah bersabda, man tawaddo'a fa ahsanal wudu'. Barang siapa wudu kemudian dia memperbagus wudunya. Jadi dia wudu dengan bagus, wajahnya 3 kali, tangan 3 kali. Setelah wudu dia membaca doa wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin wa ij'alni min ibadika sholihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada riwayat seperti itu. Maka amalannya ini akan ditulis di satu kitab. Tsumma tubi'a bi tabi'in falam yuksar ila yaumil qiyamah. Maka kitab ini akan ditulis amalannya dan tidak bisa dibuka sampai hari kiamat. Artinya amalan ini akan dipetik hasilnya oleh orang yang melakukan. Pahalanya akan dipetik oleh dia. Berarti apa? Dia otomatis akan mati dalam husnul khotimah sehingga bisa meraih pahala tadi. Kalau dia mati dalam keadaan husnul khotimah berarti terhalang dari pahala tadi. Makanya ini para ulama mengatakan ini adalah satu amalan, kalau pengen dapat husnul khotimah usahakan setiap selesai wudu kita baca doa wudu. Karena kalau ada orang berwudu dan baca doa wudu, itu amalannya akan disetempel oleh Allah dan itu tidak bisa dibuka kecuali nanti akan ditemukan dengan orang yang telah beramal tadi itu. Berarti orang tersebut akan diberi husnul khatimah sehingga akan mendapatkan pahala wudu dan doa wudu yang telah ia baca tadi. Masya Allah. Dan ini kita setiap hari minimal 5 kali wudu itu. Oke. Jangan sampai kita selesai wudu tidak membaca doa yang diajarkan Rasulullah. Itu salah satu amalan yang dijamin akan kita petik buahnya kelak di akhirat, alias berarti kita akan mendapatkan husnul khatimah sebagaimana keterangan dari para ulama seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf dan minal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.